Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu peserta webinar Sharing Pajak Emenko. Sebelumnya, saya ingin menyapa terlebih dahulu narasumber kita pada hari ini dan seluruh peserta webinar Sharing Pajak Emenko. Yang terhormat Bapak Muh Nur Khalis selaku narasumber pada webinar hari ini. Yang kami hormati Bapak Arif Nurman Hakim dan seluruh jajaran direksi PT Mitranata Cipta Mulia. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas berkat rahmatnya, kita bisa berkumpul bersama untuk menimba ilmu dari narasumber kita yang luar biasa. Meskipun harus dilaksanakan secara online. Dan semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat di tengah pandemi corona yang belum juga berakhir. Saya, Sofia Nur Khalifah, bertugas untuk memandu jalannya webinar pada hari ini. Baik, kepada Bapak Mundur Khalis, kami persilahkan untuk memaparkan materinya. Ya, terima kasih Mbak Sofi atas kesempatannya untuk bisa berbagi dengan teman-teman semuanya. Bapak dan Ibu, teman-teman yang saya hormati, Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa dipertemukan dalam suasana yang mudah-mudahan semuanya berbahagia. Karena hari ini kita akan berbagi, akan saling mencerahkan di antara kita semuanya. Tentunya berkaitan dengan tema utama kita pada hari ini adalah pajak rumah sakit, ya. Nah, judul yang kami sampaikan di sini adalah ada apa dengan pajak rumah sakit? Bagai jatuh tertimpa tangga. Jadi agak provokatif ya supaya apa? Supaya kita bisa menyadari bahwa ternyata di dalam aspek perpajakan rumah sakit ini ada hal-hal yang masih belum jelas ya, masih gray area. Kadang-kadang perlakuan perpajakan di antara satu kantor pajak dengan kantor pajak yang lain itu bisa berbeda-beda. Nah, workshop ini, webinar ini tujuannya adalah untuk menggali itu. Ya, tujuan akhirnya bukan untuk mendiskreditkan salah satu pihak, tapi tujuan akhirnya adalah untuk mendapatkan ya implementasi pajak yang benar itu yang seperti apa. Nanti outputnya ya mudah-mudahan ada teman-teman di kantor pajak, misalkan mereka melihat tayangan kita, atau dari teman-teman rumah sakit dan asosiasi, mungkin bisa memperjuangkan hal-hal yang di lapangan itu masih gray area. Dan tidak sama perlakuannya di antara rumah sakit. Nah, kita kasih judul bagi jatuh tertimpa tangga itu karena kita tahu bahwa rumah sakit ini akhir-akhir ini menjadi bagian yang banyak mendapatkan sorotan ya, terutama karena ada masalah COVID ini. Sebelumnya kaitan dengan BPJS, kita tahu banyak tunggaan-tunggaan yang belum terbayar, terlambat dibayar. Sudah dibayar pun ketika diperiksa oleh BPKP misalnya harus mengembalikan ya. Kemudian ada lagi rumah sakit yang kena pemeriksaan dari kantor pajak ya, atau kena himbauan dari AR kantor pajak. Dikatakan bahwa pengkreditan pajak masukannya tidak benar. Ya, harus dihitung ulang sehingga menimbulkan apa? Kekurangan bayar. Maka inilah yang kami sebut sebagai bagai jatuh tertimpa tangga. Ya mudah-mudahan ya hari ini kita bisa saling berbagi, kemudian bisa tercerahkan dan mudah-mudahan aturan-aturan pajak itu bisa semakin rigid dan memberikan solusi yang paling baik. Ya. Bapak Ibu sekalian, kita akan coba masuk ke materi ya. Dalam waktu 1 jam nanti saya akan menyampaikan tidak seluruh materi pajak yang ada di rumah sakit, tetapi kira-kira problematika pokok apa saja yang timbul di dalam rumah sakit. Nah, untuk hal-hal yang di luar itu, nanti silakan kita bisa sharing melalui diskusi dan tanya jawab. Kalaupun nanti ada pertanyaan yang tidak terjawab pada hari ini, karena waktu kita terbatas hanya 2 jam saja, saya akan tetap jawab pertanyaan itu melalui rekaman yang akan kita share, kita upload di dalam channel YouTube kami. Ya, baik Bapak Ibu, kita akan mulai materi kita. Nah, ini adalah alur rumah sakit ya. Ini adalah alur rumah sakit. Maaf, sebentar. Ya, ini pasien ya, ini pasien. Ya, pasien itu masuk ya,
Masuk, kalau dia lewat BPJS langsung masuk tanpa bayar, kalau umum dia bayar ke kasir. Ya. Lalu masuk sesuai dengan agenda dia, mau ke poliklinik apa gitu, dia pilih, kemudian dia diperiksa oleh dokter. Ya. Nah, selesai periksa, ya selesai, dapat resep, pulang, dapat obat, selesai. Ya, ini proses bisnis dari rumah sakit. Yang kedua, ketika dia diperlukan untuk inap, ya ada tindakan lanjutan, maka dia masuk ke fase berikutnya, ya rawat inap, ya maka dia akan masuk kamar, dirawat, menginap 3 hari, selesai, kemudian sembuh, dapat obat, pulang. Ya ini kurang lebih aspek atau proses bisnis dari rumah sakit. Pasien masuk, ada yang rawat jalan, ada yang rawat inap. Nah, oke. Nah, dari proses bisnis itu kalau kita pilah-pilah, kira-kira apa yang diharapkan dari pelayanan rumah sakit bagi entitas rumah sakitnya, ya. Yang pertama dia melakukan layanan kesehatan, ya. Dari sini kemudian dia mendapatkan ada pendapatan jasa medis, ada pendapatan penjualan obat, ada pendapatan jasa laboratorium, ya. Ini adalah bisnis rumah sakit. Kemudian layanan kesehatan rawat inap, ya. Kemudian layanan penunjang laboratorium misalnya, ya. Kemudian yang keempat, mungkin ada usaha-usaha lain di luar layanan kesehatan. Misalkan rumah sakit punya ruangan, space yang menganggur, kemudian dia sewakan. Ya, baik ruangannya, ada gedungnya, mungkin juga penghasilan dari pengelolaan parkir. Ya, ada penghasilan dari parkir. Ya, ada juga mungkin rumah sakit melakukan event promo, ya untuk kepentingan prinsipal, kepentingan pabrik obat. Maka kita melakukan aktivitas promo dan mendapatkan income di situ. Ini adalah bisnis rumah sakit, ya. Nah, di mana letak kewajiban pajaknya? Kewajiban pajak rumah sakit hampir sama, ya, atau kurang lebih sama dengan entitas-entitas bisnis yang lain, ya. Yang pertama ada kewajiban PPh badan. Nah, PPh badan ini dikenakan atas apa? Apa alasan dikenai PPh badan ini? Karena rumah sakit juga punya keuntungan. Rumah sakit juga punya laba, maka atas laba itu wajib dikenakan pajak penghasilan. Kalau timbul laba, kalau rugi jangan bayar pajak. Ya, oke. Yang kedua adalah aspek PPh pasal 21. Pasal 21. Nah, atas alasan apa rumah sakit punya kewajiban PPh pasal 21? Ya, di undang-undang mengatakan pasal 21 adalah pemotongan pajak penghasilan atas imbalan yang dibayarkan kepada seseorang, ya, kepada orang pribadi terkait apa? Terkait penghasilan dari pekerjaan. Jadi semua orang yang bekerja di tempat kita, apapun yang bisa didapatkan oleh dia, maka merupakan objek PPh pasal 21, ya. Kemudian kita bayarkan kepada seseorang karena dia memberikan jasa kepada rumah sakit kita. Ya, memberikan jasa ke rumah sakit kita. Bukan pegawai kita, tapi pihak lain. Kita bayarkan ke dia, maka kita pun juga wajib memotong PPh pasal 21, ya. Atau yang ketiga, yang di sini adalah ada pihak lain, seseorang yang ikut event atau kegiatan yang kita lakukan. Misalkan rumah sakit membuat suatu perlombaan bayi sehat misalnya. Pemenangnya adalah bayi namanya Rian misalnya. Maka si Rian bayi ini akan mendapatkan hadiah 5 juta misalnya. Itu pun harus dipotong PPh pasal 21. Loh, pertanyaannya, apakah bayi harus bayar pajak? Ya, bayi ini juga orang. Kita lihat di Undang-Undang PPh itu, subjek pajak itu siapa? Orang. Ya. Bayi itu juga orang. Cuman kewajiban pajak seorang bayi atau seorang yang belum dewasa itu akan diwakili oleh orang tuanya. Di Undang-Undang PPh kita ada satu klausul di pasal 8, penghasilan anak yang belum dewasa itu akan dianggap penghasilan orang tuanya. Jadi harus masuk di SPT orang tuanya. Maka harus kena pajak juga, ya. Ini pasal 21. Kemudian pasal 23. Pasal 23, pasal 26 dan pasal 4 ayat 2 atau PPh final, ya. Ini pun rumah sakit juga punya kewajiban. Dalam hal apa dia kewajiban? Dalam hal rumah sakit membayarkan jenis-jenis penghasilan tertentu yang tercakup di dalam objek pasal 23, pasal 26, pasal 4 ayat 2. Jadi objeknya tertentu dan sudah disebutkan di sana. Di luar objek ini tidak bisa dipotong pasal 23,
pasal 26, pasal 4 ayat 2. Ya. Misalkan apa? Rumah sakit ini bentuknya PT, bayar dividen. Ya harus motong PPh pasal 23. Ya, ini contohnya saja ya. Dividen, ada bunga, ada royalti, ada sewa, ada jasa-jasa. Maka atas penghasilan ini harus dipotong PPh pasal 23 kalau dia subjek dalam negeri, pasal 26 kalau dia subjek pajak luar negeri atau pajak final sesuai dengan objek yang tercakup di aturan itu ya. Yang keempat, ya ada kewajiban PPN. Ya, pajak pertambahan nilai ya. Rumah sakit ini juga menjual barang, menjual jasa. Kalau di Undang-Undang PPN kalimatnya bukan menjual tetapi penyerahan, menyerahkan. Menyerahkan itu bisa menjual, bisa tukar-menukar, bisa memberikan gratis, itu penyerahan. Ya, itu objek PPN. Rumah sakit juga melakukan penyerahan. Apa yang diserahkan? Dia menyerahkan jasa layanan medis, dia menyerahkan jasa penunjang medis, dia menyerahkan obat-obatan, ya, dia menyerahkan jasa promosi juga. Ya. Maka rumah sakit juga punya kewajiban PPN. Ketika nanti syarat omset 4,8 miliar yang terutang PPN itu terpenuhi, ya. Nah, kita kembali ke PPh badan ya. PPh badan, bagaimana menghitung pajak badannya rumah sakit? Ternyata ada 4 pilihan tarif, ya. Ada 4 pilihan tarif sesuai kondisi kita. Jadi kita nggak bisa pilih yang paling murah, lihat kondisi kita, ya. Misalnya nih, ada rumah sakit yang pengenaan pajaknya itu 0,5% dari omset. 0,5% dari omset. Kapan bisa dibayarkan ini? Kalau omsetnya rumah sakit secara keseluruhan, pendapatan operasional dan non-operasional itu masih di bawah 4,8 miliar. Atau mentok 4,8 miliar. Maka dia boleh menggunakan tarif 0,5% kali omset. Tidak peduli laba atau rugi. Asal ada omset, 0,5%. Ya, ini pilihan yang pertama, ya. Tapi ini untuk rumah sakit yang masuk kategori usaha mikro kecil, ya. Menengah pun tidak, karena 4,8 miliar ke bawah itu masih masuk kategori kecil, ya. Kemudian yang kedua, ada tarif umum, ya. Ini tarif yang diatur di undang-undang, tarif standarnya. Untuk tahun ini tarif pajak kita, kalau di undang-undang yang lama 25%, mulai tahun 2020 ini rate-nya sudah turun menjadi 22% dari laba bersih, dari laba yang siap dikenai pajak. PKP itu adalah penghasilan kena pajak, ya, penghasilan yang sudah siap dipajaki. 22%, ya. Tahun 2022 nanti akan turun lagi jadi 20%. Turun lagi nanti, ya. Kemudian ada yang saat ini kena tarifnya 19% dari penghasilan kena pajak. Buat siapa dia? Ini buat entitas rumah sakit yang bentuknya PT yang sudah go public, yang sudah TBK. Dia akan bisa mendapatkan pengurangan lagi 3% dari tarif normal. Yang normal hari ini 22, dia bisa dikurangi 3, 19%. Cuma ada syaratnya. Apa syaratnya? Share saham yang dia jual di bursa minimal harus 40%. Dan pemilik dari 40% ini minimal harus 300 pihak. 300 pihak. Ada persyaratan agar bisa mendapatkan penurunan tarif menjadi 19% dan ini khusus untuk perusahaan rumah sakit yang go public, ya. Nah, tarif yang keempat adalah tarif UMKM. Untuk yang omsetnya pendapatan operasional non-op-nya setahun, ya kalau kita gabungkan, tidak melampaui 50 miliar. Maka itu bisa mendapatkan tarif diskon. Ya. Dari tarif normal 22%, itu kemudian dikalikan setengahnya, 50%. Tarif diskon. Ya, itu diatur di pasal 31E. Dan ini hanya berlaku untuk yang omsetnya, mau dia perusahaan kecil atau besar, itu di bawah 50 miliar. Ya. Oke, nah yang di atas 50 miliar berarti kenanya tarif yang umum tadi. Ya, tarif yang umum ini. Ya. Ini PPh badannya. Yang kedua, PPh pasal 21, ya. Pasal 21. Nah, pasal 21 ini cara pengenaannya itu tergantung dari status orang yang kita bayari. Status orang yang kita bayarkan penghasilan itu. Apakah dia statusnya pegawai tetap,
pegawai tidak tetap, atau dia bukan pegawai kita sama sekali. Ya, pegawai tetap, tidak tetap, atau bukan pegawai. Ini sangat membedakan perhitungan PPh pasal 21. Nah, hari ini kita tidak akan kupas semuanya, kita akan kupas terkait dengan problem di lapangan yang sering terjadi. Yang tidak sering nggak kita kupas, ya. Yang pertama adalah dokter. Nah, ini yang jadi masalah nih. Saya paham teman-teman yang bagian administrasi, keuangan, bagian ngitung pajak, itu hampir pasti sering dimarahi para dokter. Ya, sering dimarahin para dokter. Ini kami dengar juga gitu ya. Nah, mulai hari ini kita akan melihat nih bagaimana seharusnya kita memotong pajaknya dokter. Ya. Nah, dokter di rumah sakit kita itu kan ada beberapa jenis ya. Ada dokter yang dia pengurus, dia direksi. Dokter yang direksi. Maka dia dapat gaji. Ya, ada dokter yang karyawan tetap di situ, pegawai tetap. Dia juga digaji di situ. Nah, dua dokter ini selain dapat gaji, dia juga kadang-kadang berpraktek di rumah sakit. Memberikan layanan medis kepada pasien. Maka kemudian dia mendapatkan penghasilan dari pasien. Ya. Nah, ini perlakuannya adalah dia dianggap sebagai bukan pegawai. Jadi untuk dokter yang pegawai tetap di rumah sakit, baik karyawan biasa ataupun dia pengurus rumah sakitnya, direksi misalnya, maka perlakuan pajaknya bisa dua dia. Dia dianggap sebagai pegawai tetap, dan sekaligus dia juga dianggap sebagai bukan pegawai tetap. Dalam hal apa? Dia juga melayani jasa medis. Ya, melayani pasien. Ya. Jadi perlakuannya ada dua di situ. Ya. Oke, nanti kita bahas ya. Yang ketiga, pasal 23. Tidak semua pasal 23 akan kita bahas ya. Tetapi terkait yang paling penting adalah tentang KSO, kerjasama operasi dengan dokter. Dokter datang ke rumah sakit, Pak, saya punya alat ini. Ini harganya 5 miliar nih. Ya, alat ronsen misalnya. Nah, rumah sakit kan nggak bisa semua alat dia beli sendiri, kan terlalu mahal. Maka okelah kerjasama sama dokter, kemudian bagi hasil. Nah, ini ya. Nah, ini bagaimana aspek pajaknya nanti kita bahas ya. Kalau yang umum-umum saja ini kita lepas ya, tidak kita bahas karena waktu kita hanya 1 jam plus 1 jam tanya jawab nanti ya. Oke, kemudian PPN ya, PPN. Nah, ini juga jadi masalah yang agak berat ya buat rumah sakit karena ini efeknya banyak ya. Karena output uang pajak yang harus kita bayarkan karena beda persepsi di PPN ini lumayan banyak. Nanti kita lihat ya simulasinya. Nah, di PPN ini rumah sakit kan punya 2 kelompok nih. Punya 2 kelompok penyerahan, ada yang kena PPN, ada yang tidak kena PPN. Yang kena PPN yang mana nih? Ya, yang atas penyerahan obat rawat jalan. Ya. Obat rawat jalan. Karena rumah sakit ini diperlakukan sama seperti apotek. Ya, ada pilihan untuk beli di apotek di luar juga. Kalau beli di apotek di luar itu kena PPN, kalau beli di apoteknya rumah sakit juga harus mendapat perlakuan yang sama. Harus ada PPN-nya juga, ya. Tapi itu khusus untuk rawat jalan, ya. Kemudian rumah sakit juga punya aktivitas usaha lainnya seperti parkir tadi ya, parkir, sewa gedung, jasa promosi misalnya. Nah, itu pun juga terutang PPN, nggak ada pengecualian. Di Undang-Undang PPN kita yang dikecualikan adalah jasa layanan kesehatan. Semua yang tercakup di dalam layanan kesehatan, baik dokternya, baik obat-obat untuk perawatannya, baik jasa laboratoriumnya, kalau dalam rangka layanan kesehatan dan rawat inap, itu merupakan layanan yang tidak terutang PPN. Ya. Jasa kesehatan termasuk untuk obat rawat inap, tidak terutang PPN. Ya, tapi yang rawat jalan atas obatnya terutang PPN. Kalau jasa medis rawat jalannya juga tidak terutang, ya. Yang terutang hanya obat yang diberikan dalam rangka rawat jalan. Nah, poin-poin inilah yang nanti akan kita tekankan dalam pembahasan kita pada pagi hari ini, ya. Nah, ini kira-kira lingkungan pajaknya rumah sakit, ya. Ya, intinya rumah sakit itu seperti bisnis biasa, ya, seperti entitas bisnis biasa. Ada suppliernya, ada konsumennya, ya. Konsumennya itu pasien, gitu ya. Ini rumah sakitnya. Nah, ketika supplier barang, ya, suppliernya itu bisa barang habis pakai, ya, maka rumah sakit akan dipungut PPN oleh si penjualnya.
Karena PPN itu adalah pajak atas konsumsi. Siapapun yang mengkonsumsi barang atau jasa, yang mendapat manfaat barang atau jasa, dialah yang harus menanggung PPN-nya. Bukan yang jual yang bayar, tapi yang belilah yang harus membayar PPN-nya, ya, pajak konsumsi. Kemudian rumah sakit beli obat-obatan, beli alat kesehatan, juga dipungut PPN. Dipungut berarti kita harus nambah, ya. Bukan kita yang pungut, tapi dia yang mungut, gitu ya, si suppliernya. Beli aset tetap, ya, beli mesin, beli mobil, ya, beli gedung misalnya, ya, ini juga kita dikenakan PPN juga, sama, ya. Kemudian ada aktiva kerjasama operasi, ya. Nah di sini nggak ada PPN-nya, ya. Ini kemudian motong pasal 23, ya, motong pasal 23, ya. Kemudian ada supplier berupa pihak ketiga, dia memberikan jasa kepada kita, lalu kita bayar pada dia. Nah, setiap pembayaran itu, seperti yang kita lihat di slide sebelumnya, setiap pembayaran itu ada kemungkinan bisa kena pasal 21, bisa kena PPh pasal 23, pasal 26, PPh final juga, ya. Jasa pada pihak ketiga, maka dia bisa dipotong pasal 21, pasal 23, 26, dan 4 ayat 2, ya. Kemudian dokter ini mensuplai jasa layanan medis, ya. Dokter ada yang non pegawai, ada dokter yang pegawai, ada yang pegawai tetap yang bukan dokter, ada orang luar ini, ya, orang luar, ya. Semuanya dipotong PPh pasal 21 kalau dia perorangan, ya. Oke, ini dari sisi lingkungan suppliernya, ya. Kemudian dari lingkungan konsumennya, apa yang diterima oleh konsumen yaitu satu, jasa kesehatan. Jasa layanan kesehatannya yang pertama, ya, yang utama itu. Yang kedua, ada obat-obatan yang diterima oleh konsumen atau pasien. Ya, terkadang ada alat kesehatan yang dibeli oleh pasien juga. Kemudian ada lain-lain, itu misalnya parkir tadi ya, parkir, sewa, promo tadi. Nah, ketika menjual pada konsumen, itu ada yang terutang PPN, ada yang tidak terutang, ada yang terutang. Ya, ada dua perlakuan. Ya, ini lingkungan pajak rumah sakit. Nah, kemudian dari seluruh aktivitas rumah sakit ini, ya, dari pendapatan yang diterima rumah sakit, dikurangi beban-beban biaya, ada keuntungan. Nah, dari keuntungan inilah, nanti dia, rumah sakit akan punya kewajiban membayar pajak badannya. Kalau yang dia bayar setiap bulannya namanya PPh pasal 25, kalau yang diselesaikan di akhir tahun, itu namanya PPh pasal 29, di SPT akhir tahun. Ya, ini lingkungan pajaknya rumah sakit. Nah, ini kira-kira adalah laporan laba ruginya rumah sakit, ya. Bagaimana ngitung pajak badannya? Ya, sama dengan entitas bisnis yang lain sebetulnya. Rumah sakit itu ada pendapatan, ya. Bisa dari rawat inap, bisa dari rawat jalan, ya. Kemudian dia juga mungkin punya pendapatan luar usaha di sini, pendapatan lain-lain. Nah, masukkan semuanya digabungkan jadi satu. Kemudian dikurangi dengan beban-bebannya, ya, beban usahanya, ketemulah labanya 5,6 miliar. Laba versinya akuntansi, komersial kita. Ya. Apakah dari laba ini harus dihitung pajaknya? Sudah siap dihitung pajaknya? Belum. Angka 5,6 ini harus kita bersihkan dulu. Siapa tahu di dalamnya mengandung unsur penghasilan yang tidak perlu dihitung pajaknya. Bisa jadi. Ya, ada penghasilan yang non objek kemungkinan, ya. Yang kedua, bisa jadi di antara penghasilan kita ini ada penghasilan yang sudah dikenai pajak yang final sifatnya, yang tidak perlu kita hitung lagi di SPT tahunan kita, keluarkan juga. Dari sisi biaya juga sama, bisa jadi di antara seluruh biaya ini ada biaya yang pajak tidak mau ngakui, seperti sumbangan-sumbangan misalnya, ya, seperti entertain yang tidak dilengkapi dengan pertanggungjawaban berupa daftar nominatif misalnya, ini harus keluarkan. Maka di akhir tahun kewajiban kita adalah menghitung pajaknya badan melalui SPT tahunan kita. Maka laba bersih ini, ya, laba versi pajaknya ini kita hitung nih 5,6 nih versi akuntansinya. Nah, ketika mau dihitung pajaknya, kita perhatikan aturan pajak kita. Oh, ada koreksi fiskal negatif. Koreksi yang mengurangi laba. Negatif itu berarti mengurangi laba, ya. Apa yang menyebabkan pengurangan laba? Oh, ternyata di sini ada penghasilan bunga deposito.
Kenapa bunga deposito ini dikeluarkan dari dasar pengenaan pajak? Karena penghasilan deposito ini, bunga ini, menurut peraturan pemerintah, ini termasuk penghasilan yang sudah kena pajak final. Saat menerima sudah dipotong 20%, kemudian akhir tahun tidak perlu dihitung lagi pajaknya. Final itu maknanya adalah di SPT akhir tahun tidak usah dihitung lagi pajaknya. Pengenaan sudah selesai saat Anda menerima, saat dipotong oleh pihak yang membayarkan penghasilan itu. Ya. Kemudian sewa ruangan, juga sama treatmentnya, dia final juga. Jadi mana-mana penghasilan yang sifatnya final itu pasti ada peraturan pemerintahnya, ada PP-nya. Ya, peraturan pemerintah. Mengatur, oh penghasilan ini final. Yang nggak diatur berarti tidak final di sana. Ya. Oke, ini yang koreksi fiskal negatif. Yang positif, menyebabkan labanya bertambah. Berarti ada di sana biaya-biaya yang pajak belum mau ngakui. Misalnya di sini. Maaf, saya minum dulu. Ya, ada beban biaya yang pajak tidak mau ngakui. Misalnya apa? Beban imbalan kerja, ya, di PSAK 24. Ada kewajiban entitas rumah sakit harus membentuk cadangan untuk pesangon, bayar pesangon. Maka akunnya namanya biaya imbalan kerja. Ya, jurnalnya beban imbalan kerja pada kewajiban imbalan kerja. Ini masih cadangan, belum terrealisasi. Ini nggak boleh jadi biaya. Jadi aturan pajak untuk biaya perlakuannya itu menganut prinsip realisasi. Kalau sudah terrealisir, sudah terbayarkan, sudah timbul kerugian itu baru bisa diakui. Kalau dicadangkan saja itu nggak boleh. Nggak boleh dicadangkan. Ya, nah cadangan itu hanya berlaku untuk beberapa entitas bisnis saja. Ya, di pasal 9 ayat 1 huruf C Undang-Undang Pajak Penghasilan. Tidak boleh dikurangkan dari penghasilan. Ya, huruf C mengatakan pembentukan atau pemupukan dana cadangan. Tak boleh mencadangkan kita. Kecuali ada pengecualiannya. Kecuali di situ ada perbankan, ada asuransi, lembaga keuangan, lain ya, kemudian pertambangan, lembaga penjaminan, itu diatur beberapa saja. Nah, rumah sakit termasuk yang tidak mendapatkan fasilitas itu. Maka di rumah sakit, di akuntansi kita, secara komersial, silakan bentuk cadangan. Cadangan imbalan kerja, silakan dibentuk. Cadangan kerugian piutang. Secara bisnis, setiap piutang, ya, ada kemungkinan macet. Maka secara bisnis, secara akuntansi, harus dibentuk cadangan. Tapi secara pajak ini nggak boleh. Maka ketika akhir tahun masih muncul beban cadangan, harus dibalik. Harus dikoreksi fiskalnya. Ya, secara akuntansi silahkan jalan terus. Tapi secara fiskal, di SPT harus kita keluarkan. Ya. Ya, imbalan kerja, kemudian cadangan-cadangan, sumbangan. Ya. Sumbangan yang tidak memenuhi syarat. Karena ada sumbangan yang boleh jadi biaya. Tapi rata-rata sumbangan ini adalah sumbangan yang diberikannya kepada lembaga-lembaga pengelola sumbangan. Kalau kita kadang-kadang langsung saja kan, nyumbang ke panti asuhan, nyumbang ke tempat ibadah, nyumbang ke fakir miskin, itu nggak boleh jadi biaya. Sumbangannya harus ke lembaga pengelola sumbangan. Ya. Oke, kemudian natura, biaya yang bentuknya natura. Misalnya karyawan dapat sembako setiap bulannya, dapat beras setiap bulannya. Maka biaya beli berasnya tidak boleh jadi biaya. Karena wujudnya adalah natura. Kenapa nggak boleh jadi biaya? Karena bagi yang menerima, pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPH mengatakan tidak termasuk objek pajak penggantian imbalan dari pekerjaan dalam bentuk natura atau kenikmatan. Apa kenikmatan itu? Kenikmatan adalah dapat fasilitas tapi nggak usah bayar. Contoh karyawan dapat mes. Karyawan dapat rumah dinas, disewakan, dikontrakkan, dapat mobil sewaan, ya. Maka atas biaya mobil ini masuk kategori kenikmatan yang tidak boleh menjadi biaya, ya. Maka hasilnya adalah penghasilan kena pajak versi fiskalnya adalah 6,9. Ya. Lalu dikenakan tarif pajaknya. Nah, dari pajak yang terhitung ini kita kurangkan dengan yang dipotong atau dibayar setiap bulannya. Sehingga akhir tahun kita tinggal membayar sisanya. Nah, sisa inilah yang namanya PPH pasal 29. Ya, baik. Nah, sekarang kita masuk ke fokus kita ya.
Fokus kita adalah problematika pajak di rumah sakit yang banyak masalahnya di lapangan, ya, dan berpotensi sampai hari ini masih belum ada titik temu, ya. Yang pertama nih, PPh 21 atas penghasilan dokter, ya. Yang kedua nanti ada perjanjian KSO. Yang ketiga PPN atas penyerahan obat, ya. Ini menarik ya nanti ya. Mudah-mudahan nanti kita dapat solusi lah ya. Nah dokter nih. Lama dulu ya, tahun-tahun 90-an itu sudah ada penggolongan dokter, ya, dan treatment pajaknya sudah dibahas sejak lama sebetulnya ya. PPh 21 atas penghasilan dokter. Dokter itu digolongkan menjadi beberapa bagian ya, kelompok ya, bukan bagian ya, kelompok ya. Dokter yang dia pengurus direksi, dia bisa direktur operasional, bisa keuangan, bisa marketing, silahkan ya. Kemudian dokter sebagai pegawai tetap, ya full time di situ, sesuai jam kerja karyawan, tetap di sana, ya. Atau juga ada dokter luar yang dia punya jadwal tetap, ya. Dokter luar bukan pegawai kita, tapi dia punya jadwal tetap di situ. Ya. Kemudian ada lagi nih dokter tamu, dokter yang membawa pasiennya untuk dirawat di rumah sakit, dia yang visit, ya. Ini namanya dokter tamu, ya. Dia nggak punya ruangan, tapi dia bisa datang untuk nitip di kamar, ya, di ruangan, ya. Kemudian dokter yang menyewa ruangan di rumah sakit, ya. Dokter yang menyewa ruangan di rumah sakit, ya. Nah, ini penghasilannya juga beda-beda nih. Dokter yang dia pengurus, penghasilannya ya gaji dan tunjangan. Dokter yang dia pegawai tetap, penghasilannya namanya ya gaji dan tunjangan, seperti seorang pegawai biasa. Tapi kalau dua beliau-beliau ini A dan B ini kemudian dia juga melayani pasien, maka status dia bukan pegawai lagi, menjadi tenaga ahli dia. Maka nanti perhitungan di PPh 21-nya akan berbeda antara penghasilan dokter yang pegawai tetap, dianggapnya yang rutin, dan yang layanan jasa medis, itu akan berbeda, dipisahkan, nggak boleh digabung jadi satu. Ya. Kemudian yang dokter luar ya, yang bukan pegawai ya itu namanya ya fee jasa medis ya, fee jasa medis. Perlakuannya ya dianggap tenaga ahli, ya. Bukan pegawai tetap kita, ya. Oke. Nah, bagaimana perlakuannya nih sekarang nih? Pengenaan PPh pasal 21, nih ya, atas dokter dilihat dari sumber keuangannya, dari mana uang itu meluncur ke sakunya dokter, meluncur ke rekeningnya dokter. Kalau itu meluncurnya dari bendahara atau keuangannya rumah sakit, ya, berarti yang bayar rumah sakit, maka dia perlakuannya sesuai dengan petunjuk pelaksanaan pemotongan PPh 21 per 16 tahun 2016, perlakuan dia dianggap sebagai pegawai tetap. Cara ngitungnya sama dengan karyawan bagian akuntansi misalnya, staf akuntansi, sama cara ngitungnya. Dikurangi biaya jabatan, ya, ada PTKP-nya, sama dengan yang lain-lain, ya, karena dia mendapatkannya dalam rangka dia bekerja di situ sebagai pengurus atau sebagai karyawan, ya. Kemudian kalau sumber dokter itu berasal dari pasien, maka petunjuk pelaksanaan pemotongan PPh 21 mengatakan dia perlakuannya sama seperti bukan pegawai tetap, ya. Jadi untuk menghitung pasal 21 ada 3 kriteria status yang harus kita lihat. Apakah dia pegawai tetap, pegawai tidak tetap, atau dia bukan pegawai kita. Nah kalau tenaga ahli, dia dianggap bukan pegawai kita. Maka dokter yang memberikan layanan medis pada pasien, walaupun uangnya meluncurnya dari rumah sakit, karena pasien bayarnya ke rumah sakit. Ya. Jadi sebetulnya ketika dokter memberikan layanan medis ke pasien, ya, dialah yang mendapatkan fee dari pasien. Ya, justru rumah sakit yang mendapatkan bagian dari dia sebetulnya. Tapi karena administrasi keuangannya harus ditagih oleh rumah sakit, ini agak kebalikan ya. Seolah-olah dokter mendapatkan uangnya dari rumah sakit, padahal tidak. Karena yang berhak memberikan layanan kesehatan itu bukan rumah sakit. Yang berhak memberikan layanan kesehatan medis adalah dokter. Maka sebetulnya pasien itu langsung bayar kepada dokter, ya. Jadi kenapa di pasal ini, 10 ayat 6 ini, di petunjuk pemotongan PPh 21, dokter yang pegawai pun juga dipisah penghitungannya.
Karena yang bayar pasien di situ. Coba dicek di undang-undang tentang jasa kesehatan. Siapa yang berhak memberikan layanan jasa medis, bukan rumah sakit. Ya. Rumah sakit hanya menyediakan jasa sarana rumah sakit. Menyediakan tempat saja. Tapi yang memberikan layanan, yang berhak fee pasien, ya, dari pasien adalah dokternya. Ya. Justru rumah sakitlah yang mendapatkan bagian dari dokter. Ya. Oke. Nah, ini adalah invoice yang diterima pasien, ya. Contohnya misalnya. Di sini ada rinciannya nih. Ada rincian biaya tindakannya dokter, ada rincian biaya ruang perawatannya misalnya, ada obat-obatannya. Nah, kita mau fokus ke dokternya nih, ya. Nah, ini di lapangan masih banyak yang bermasalah, ya. Dan harus kita cari solusinya nih, ya. Nah, misalnya nih, di satu bagian ada konsul dokter spesialis. Ya, ini. Besarnya 140.000 yang dibayarkan oleh pasien melalui kasirnya rumah sakit. Pertanyaannya adalah, ini haknya siapa sebetulnya? Ini haknya yang memberikan layanan. Siapa yang memberi layanan? Ya dokter. Maka ini hak dokter semuanya. Ya. Makanya di PPh pasal 21 petunjuk pemotongannya, dasar pengenaan PPh 21-nya adalah senilai kotor yang menjadi haknya dokter. Padahal di dalamnya ada sharing di sini. Misalnya nih, rumah sakit 20%. Ya. Dokter 80% nih. Dokter hanya terima atas 12. Ya, tapi kenapa dokternya yang dipotong dari 140-nya? Nah, ini karena dokterlah yang mendapatkan fee dari pasien. Fee dari pasien, ya. Oke, lalu DPP-nya berapa ini? Nah, DPP-nya berapa? Apakah 112 ataukah 140.000? Nah, di lapangan masih banyak confuse di sini, ya. Oke, kita lanjutkan, ya. Nah, coba kita baca nih pasal yang mengatur pemotongan pajak untuk dokter, ya. Pasal 10. Kita cermati di sini. Ayat 6 ya, yang mengatur khusus dokter. Tenaga ahli yang lain nggak ada yang seperti dokter ini. Hanya dokter yang diatur, ya. Dalam hal jumlah penghasilan bruto yang dibayarkan kepada dokter, nih ya, yang melakukan praktek di rumah sakit, maka besarnya jumlah penghasilan bruto adalah sebesar jasa dokter yang dibayar oleh pasien melalui rumah sakit. Pasien bayar berapa? Itulah dasar pengenaan pajaknya dokter, ya. Pasien bayar berapa, itulah dasar pengenaannya. Bukan bagian atau porsi yang masuk kantongnya dokter. Justru yang dibayarkan pasien itu yang menjadi dasar, ya. Kalimat berikutnya adalah sebelum dipotong biaya-biaya atau bagi hasil untuk rumah sakit. 140 nih misalnya ya. 140 ini konsulnya. Sharingnya 20%, 80%. DPP pengenaan pajaknya adalah tetap 140.000. Ya, bukan 112 di sini. Bukan 112. Kenapa? Fee dokter itu, ya, fee layanan medis itu haknya dokter, bukan haknya rumah sakit. Rumah sakit itu diberi sebagian oleh dokter, sebetulnya begitu. Ya. Nah, ini kalau perhitungan bulanannya atau tahunannya, ya, ini perhitungannya. Misal nih, Januari ini. Januari, Pak dokter mendapatkan 20 juta. Februari dapat 30 juta, 40 dan seterusnya, ya. Cara menghitungnya harus bulan per bulan dan kumulatif. Kumulatif bulanannya. Nah, pengenaan pajak untuk yang bukan pegawai, ya tidak hanya dokter saja, untuk semuanya itu pengenaannya adalah tarif, ya, tarif kali dengan 50% kali dengan fee yang diterima. Ya. Jadi misalnya nih, DPP-nya adalah 50% ya. Jadi kita tentukan 50%-nya dulu sebelum kali tarif. Maka 50% dari fee itu adalah 10 juta. Ya, 20 dikali 50%. Kumulatif bulan ini 10 juta ya, maaf ya. Bulan berikutnya nih Februari 30 juta. DPP-nya kita ambil dulu nih 15. Kumulatif di Februari 25. Ya, Januari ditambah
Februari. Maret juga sama nih, ambil 50%-nya dulu. April juga sama, ambil 50%-nya dulu. Lalu dihitung kumulatifnya di sini. Ya. Nah, pengenaan pajak dengan tarif apakah 5% ataukah 15%, ya, tergantung dari DPP kumulatif ini. Misalnya ya, Januari ini, karena kumulatifnya masih 10, maka dia langsung dikenakan 5% dari 10. Ya. 5% dari 10. Lalu Februari kumulatifnya adalah 25. Kumulatifnya asal dia masih di bawah 50 juta, rate-nya masih 5%. Kelebihan dari 50 juta baru nanti akan dikenai 15%. Maka untuk bulan April ini kemudian kita split 2 nih. Karena kumulatifnya sudah 62, sudah melampaui 50 juta. Ya. Maka angka 17 juta ini harus kita bagi 2. 5 juta masih masuk lapisan yang 5%. Ya, selebihnya dari 17 juta ini sudah masuk ke lapis yang warna biru tua, ya. Lapis kedua, lapis yang 15%. Ya. Ya, di 15%. Oke, ya. Begitu seterusnya sampai akhir tahun Desember. Ketika di Desember ini misalkan dia sudah melampaui 250 juta, maka rate-nya berubah jadi 25%. Ya, ini cara pengenaan PPh 21 khusus buat dokter, Ya. Oke ya. Nah, di lapangan yang jadi masalah adalah kadang-kadang dalam memotong 5%, 15% ini tidak melihat DPP kumulatifnya. Jadi tiap bulan terima berapa langsung kali 50%, hanya kali 5% saja. Ya, tidak dihitung kumulatif. Padahal aturannya harus kumulatif, ya. Nah, yang kedua adalah, kalau misalnya, ini satu solusi ya, satu solusi tax planning yang tidak ada larangan ya, nggak ada larangan. Karena kantor pajak nanti akan mengenakan PPh 21-nya dasarnya dari invoice. Di invoice itu bunyinya apa di situ? Ketika bunyinya 140.000 misalnya, maka pajak langsung mengenakan dari 140.000. Ya. Maka kalau bisa, angka yang ada di invoice ini adalah angka yang bersih diterima oleh dokter. Ya, jangan 140, tapi buatlah angka di sini 112. Ya. Nah, selisihnya bagaimana? Masukkan di biaya-biaya yang lain. Misalkan jasa sarana rawat jalan atau jasa penggunaan alat rumah sakit, jasa habis pakai misalnya. Ya, silakan ya pakai kreativitas sendiri, tapi kalau dokter mau dipotong dari yang real masuk kantong dia, maka masukkan di dalam invoice kita nilai yang betul-betul masuk ke kantongnya dia. Nah, itu solusi untuk menghindari pengenaan pajak dokter yang lebih tinggi dari yang sebetulnya yang beliau terima, ya. Maka ini bisa mulai kita rubah. Tidak ada larangan untuk merubah ini, ya. Ya, ini yang pertama. Nah, kemudian yang kedua adalah kerja sama operasi atau KSO, ya, KSO. Kalau definisinya adalah kerjasama pembelian atau pengadaan atau pengoperasian alat medis di rumah sakit. Ya. Dalam hal ini fasilitas misalnya alatnya adalah laparoskopi misalnya. Ya. Nanti polanya bagi hasil antara rumah sakit dengan pihak yang memberikan alat-alat itu. Ya. Nah, kira-kira prosesnya begini. Ini ada alat yang dipakai oleh pasien, ya. Setelah selesai, kemudian keluarlah invoice. Ya, invoice dibayar di kasir. Kemudian bagian akuntansi atau keuangan menghitung di sini nih. Oh, ini sharingnya buat yang bawa alat, misalnya Pak Dr. Aryo ini. Dr. Aryo dapatnya 60%, rumah sakit 40%. Ya. Nah, ini rata-rata di lapangan, ini tidak diapa-apain, tidak ada pemotongan pajak apapun. Jadi dokter ya terima net 60% di situ, tidak ada pemotongan pajak apapun. Padahal di sini adalah konsepnya adalah seperti sewa. Ya. Jadi walaupun ini namanya revenue sharing, namanya bagi hasil, intinya adalah kalau pajak melihat, ini imbalan yang dibayarkan karena rumah sakit menggunakan alat yang dia berikan. Itu masuk definisi sewa. Ya,
Karena kalau KSO itu harus ada entitas khusus. Sulit kalau di rumah sakit harus ada entitas tersendiri. Ya. Jadi KSO itu harus punya NPWP sendiri. Kerjasama dua belah pihak ini harus punya NPWP sendiri. Nah, repot kalau di rumah sakit ada entitas KSO yang sangat banyak. Maka perlakuan yang paling ideal di rumah sakit adalah untuk KSO, berapapun yang dibayarkan kepada pihak yang memberikan pinjaman alat itu dianggap sebagai sewa. Ya, karena definisi sewa adalah imbalan yang dibayarkan karena penggunaan harta, penggunaan aset. Ya, maka ini harus dipotong PPh pasal 23, 2%, ya 2%. Oke, ya. Yang terakhir nih, yang paling rame nih ya, yang paling rame dan masih belum ada solusinya, ya. Solusinya harus perjuangan di sini, ya. Penyerahan atas obat. Nah, aturannya begini, ya. Jadi kenapa penyerahan obat-obatan itu ada yang terutang, ada yang tidak terutang, ya. Ini sudah ada pengaturan sejak tahun 2000, ya. Sekarang masih mengacu ke aturan ini, yang tahun 2000 ini. Instalasi farmasi, kamar obat, merupakan tempat untuk mengadakan atau menyimpan obat, ya. Bla 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 bla, yang bukan berdiri sendiri, tapi merupakan satuan organik dari rumah sakit, ya. Maka atas penyerahan obat-obat dari bagian rumah sakit ini tidak terutang PPN, ya. Kalimat awalnya begitu, tidak terutang, ya. Kemudian kalimat berikutnya di aturan ini, dalam kenyataannya instalasi farmasi juga melayani pasien rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, ya. Nah, akhirnya apa? Dipersamakan seperti sebuah apotek. Untuk yang rawat jalan, kalau apotek di luar, kita beli di luar itu plus PPN, kalau belinya di apoteknya rumah sakit, itu juga harus plus PPN. Ya, maka untuk yang rawat jalan, itu kemudian jadi terutang PPN. Rawat inap, tidak. Ya, rawat inap, tidak. Mau sehari nginepnya, mau 2 hari, tidak lihat. Ya, yang penting rawat inap. Ya. Nah, ini alur transaksi obat, ya. Obat datang dari mana? Dari PBF, ya, dari pedagang besar farmasi. Kemudian dia jual ke rumah sakit nih, harga jual plus PPN, ya. Kenapa plus PPN? Karena rumah sakit itu adalah konsumennya PBF ini. Dia menikmati barangnya, ya, dibayar, ya. Oke. Misalnya nih, PBF menjual 100 butir pil, misalnya, ya. Kemudian rumah sakit, ya, setelah menambah margin, maka dia serahkanlah ke pasien rawat inap untuk melayani rawat inap, melayani rawat jalan. Untuk yang rawat inap, dia hanya tambahkan margin saja, ya. Dia nggak boleh kenakan PPN kepada pasien rawat inap, ya. Tambah margin boleh, mau 10%, 20%, silakan, itu hak kita, ya. Tapi PPN jangan, ya. Kemudian untuk yang rawat jalan, rumah sakit setelah menambah margin, lalu kemudian jadilah harga jual rumah sakit, maka ini harus ditambahkan dengan PPN kalau rawat jalan, ya. Nah, permasalahannya adalah di dalam Undang-Undang PPN itu ada ketentuan. PPN yang disetorkan oleh rumah sakit adalah berdasarkan pajak keluaran dikurangi pajak masukan. Nggak hanya rumah sakit saja, yang lain pun konsepnya sama. Ya. Jadi kalau kita beli obat nih, asumsi kita sudah nitip pajak ke negara. Katakan beli 100 nih, PPN-nya 10. Berarti asumsinya adalah kita sudah nitip 10 ke negara. Nah, titipan ini bisa kita ambil lewat mana? Ya lewat konsumen kita. Oleh negara kita dipersilahkan, ya, silahkan rumah sakit kamu ambil PPN dari konsumen. Yang titip ke negara itu jangan diambil di negara dulu, ya, ambil di konsumen dulu, ya. Nah, ternyata waktu dijual kepada rawat inap dia nggak dapat nih. Misalkan dari 30 ini, ya, dari 100 yang dia beli, 30 butirnya dia serahkan untuk rawat inap. Amanat undang-undang dia nggak boleh pungut PPN, maka pajak keluarannya 0. Dia belum dapat ganti dari situ, yang 10 dia, ya. Nah, negara mengamanahkan, silahkan kamu ambil nih 10-nya ini melalui transaksi dengan konsumenmu sendiri, dengan pasien. Nah, ternyata dia jual 30 ke pasien rawat inap.
dia nggak bisa dapat ganti dari situ, karena nggak boleh mengut PPN. Tapi yang rawat jalan, dia jual 70 nih pilnya. Maka dari yang 70, dia boleh nih mengenakan PPN. Ya, sudah nitip 10, ya, 10 gitu ya, 10, dia bisa nagih dari konsumen, bisa ngambil cuma 7. Nah, pertanyaannya, ngitungnya bagaimana nih? Ngitungnya dapat 7, sudah nitip 10. Apakah rumah sakit dapat restitusi 3? Ataukah 10 ini tidak semuanya bisa diperhitungkan? Nah, yang benar adalah tidak semua 10 yang sudah kita titipkan di negara ini melalui PBF itu bisa kita perhitungkan semuanya. Karena dari 10 ini ada yang digunakan untuk sesuatu yang tidak bisa mendapatkan ganti tadi. Tidak terutang PPN, ya. Maka itu harus dibuat proporsinya. Kemudian undang-undang mengatur proporsi di situ. Jadi 10-nya nggak boleh dipakai semuanya. Ini harus dihitung dulu nih, ya. Karena 70 ini hanya untuk yang terutang PPN saja. Sementara 10 itu adalah nilai yang ada yang beli terutang PPN, ada yang digunakan yang tidak terutang PPN. Nah, ini dasar hukumnya. Di Undang-Undang PPN diatur ya, di pasal 9 ayat 5 Undang-Undang PPN mengatakan begini. Ada 2 cara ya untuk menghitung pajak masukannya obat rumah sakit. Ya, kita boleh pilih dua-duanya ini. Apabila dalam suatu masa pajak, pengusaha kena pajak, rumah sakit yang sudah PKP ya, selain melakukan penyerahan yang terutang pajak, penyerahan obatnya kepada rawat jalan, ya, juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, penyerahan kepada rawat inap, tidak terutang. Sepanjang bagian penyerahan yang terutang dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, maka jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan, yang dikurangkan adalah pajak masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak saja. Jadi intinya, ketika kita membeli, ya misalkan kita membeli satu merek misalnya, merek X misalnya ya, X ini bisa digunakan untuk rawat inap dan rawat jalan. X ini obat pusing misalnya ya, bisa digunakan untuk rawat inap, rawat jalan. Nah, kalau memisah pembukuan, ya kita harus pisah nih. Harus dibuat dua invoice, 2 surat jalan, 2 faktur pajak. Satu masuk gudangnya rawat inap, satu masuknya gudang rawat jalan. Sehingga nanti alurnya akan jelas, ya. Yang dari rawat obat yang khusus untuk rawat inap, ya. Ini PM-nya tidak bisa diakui, ini PM-nya nanti pajak masukannya. Karena waktu keluar PK-nya tidak ada nih. Pajak keluarnya kan tidak ada, 0. Ya, ini 0 nih. Maka yang 3 ini tidak bisa dikreditkan. Ya. Nah, yang bisa dikreditkan hanyalah yang transaksi yang jelas diketahui dari ini obat yang masuk gudangnya rawat inap, keluarnya pun masuk gudangnya rawat jalan, ini keluarnya pun juga untuk pasien yang rawat jalan. Jadi alurnya jelas. Maka itu PM-nya seluruhnya bisa dikreditkan atas yang pembelian invoice yang 70 saja. Nah, ini cara pertama. Memang administrasinya agak merepotkan. Tapi ini yang paling mengurangi potensi sengketa. Ya. Bahkan nggak ada sengketa dengan kantor pajak. Nah, yang ada sengketa adalah di pasal di ayat 6 ini. Di pilihan yang kedua ini. Ya. Dalam hal apa pilihan kedua dilakukan? Ya, apabila dalam suatu masa pajak si pengusaha ini rumah sakit melakukan penyerahan yang terutang dan yang tidak terutang, ya. Sedangkan pajak masukannya untuk penyerahan yang terutang tidak dapat diketahui dengan pasti. Karena pembukuannya nggak dipisah nih. Invoice-nya tidak dipisah, gudangnya tidak dipisah, jadi satu, nggak ketahuan di mana-mana yang masuk ke rawat jalan, mana yang rawat inap. Maka solusinya ada di ayat 6 ini, maka pajak masukan yang dapat dikreditkan dihitung dengan cara apa? Menggunakan pedoman. Nah, ada pedoman yang dibuat oleh Menteri Keuangan. Menteri diamanai oleh undang-undang, Menteri bikinlah aturan untuk pengkreditan ini. Maka Menteri membuat. Nah, kita buka nih Menteri ini. PMK 78 2010 sudah dibuat, ya. Sudah ada perubahan ya, tapi tidak begitu banyak perubahannya. Ke 135 ya. Ini masih berlaku. Nah, kita baca nih pasal 2.
Pengusaha kena pajak yang melakukan kegiatan usaha yang atas penyerahannya sebagian terutang, sebagian tidak terutang, rawat inap, rawat jalan, sedangkan pajak masukannya tidak dapat diketahui dengan pasti, bercampur. Gudangnya satu, invoice-nya satu, ya. Maka jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan harus menggunakan pedoman penghitungan pajak masukan, ya, pedoman, ya. Nah, pedomannya bagaimana? Diatur di kalimat berikutnya, ya. Jadi untuk pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan yang terutang dan yang tidak terutang, ya. Perlakuan pengkreditan pajak masukan yang sudah kita bayarkan kepada supplier tadi, ya 7-10 tadi ya, angka 10-nya itu jadi berapa? Yang pertama nih, pajak masukan atas perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang nyata-nyata hanya digunakan untuk kegiatan yang penyerahannya terutang. Misal nih, rumah sakit punya ruangan disewakan, ya, menyewakan ruangan untuk mesin ATM perbankan misalnya, atau untuk kantin, ya, dia sewakan sebulan 100 juta kepada pihak-pihak itu, penyewa. Karena rumah sakitnya pengusaha kena pajak, maka kewajibannya apa? Memungut PPN, menambahkan PPN dari harga sewa itu. Maka ada pajak keluaran, ya, 10 juta. Maka ini penyerahan yang terutang. Nah, untuk aktivitas yang terutang ini ternyata rumah sakit membeli alat-alat kebersihan misalnya. Mengundang jasa outsourcing yang untuk membayar itu rumah sakit juga bayar PPN juga. Maka PPN yang dibayarkan kepada pihak-pihak yang ujung-ujungnya untuk persewaan tadi, maka pajak masukannya seluruhnya bisa dikreditkan. Ya, karena jelas nih pajak keluarannya ini terutang PPN, penyerahnya terutang PPN. Ini yang pertama, ya. Ini yang pertama. Oke, ini jelas ya. Tidak bercampur nih ya, tidak bercampur. Kalau obat tadi kan bercampur nih. Obat bisa untuk rawat inap, rawat jalan. Bercampur ya. Kecuali pembukuan terpisah. Nah, yang kita bahas ini adalah yang pembukuannya jadi satu, ya. Yang kedua, pajak masukan yang kedua atas perolehan BKP, JKP. Barang kena pajak, jasa kena pajak yang nyata-nyata, ya, yang betul-betul itu kita ketahui hanya digunakan untuk kegiatan yang tidak terutang PPN. Misalnya nih, yang jelas tidak terutang adalah jasa medis, ya, jasa medis misalnya. Misalnya dokter ketika dia memberikan layanan medis, dia harus pakai misalnya masker misalnya, ya, pakai sarung tangan misalkan, ya. Kemudian di situ juga ada alat mikroskop atau alat USG yang dibeli oleh rumah sakit untuk pelayanan kepada pasien. Nah, waktu membeli barang-barang itu, kan rumah sakit juga dikenakan PPN oleh supplier. PPN yang harusnya itu titipan ke negara, yang bisa diambil lagi melalui konsumen kita. Nah, karena ke konsumen kita ternyata undang-undang mengatakan jasa layanan medis tidak perlu mengungut PPN, berarti pajak keluarannya 0. Ya, jelas-jelas ini nggak kena, nggak terutang. Maka pajak masukan atas perolehan bahan-bahan yang dipakai untuk layanan medis ini semuanya tidak boleh dikreditkan. Ya, kalau yang pertama tadi yang nyata-nyata untuk yang terutang itu bisa dikreditkan. Yang kedua tadi yang penyerahannya nyata-nyata tidak terutang, maka semua pajak masukan atas pembelian barang yang dipakai itu juga tidak bisa dikreditkan. Nah, masalahnya ada di yang ketiga ini. Sedangkan pajak masukan atas perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang belum dapat dipastikan penggunaannya. Dulu beli obat, pajak masukan ini untuk rawat inap atau rawat jalan. Enggak jelas, enggak bisa dicek satu persatu di situ, ya. Karena pembukuannya tidak bisa terpisah, jadi satu, gudangnya pun satu, gitu ya. Maka pengkreditannya menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan, ya. Nah, inilah pedomannya. Pedomannya. Ya, rumusnya tidak saya buat ya. Jadi pedomannya ada di bagian bawah ini. Kelihatan nggak nih Bapak Ibu ya? Mudah-mudahan kelihatan ya. Ini ada rumusnya nih, yang bagian bawah. Yaitu apa rumusnya? Pajak masukan, karena kita mau ngitung pajak masukan yang dikurangan itu berapa. Ya, pajak masukan dikalikan dengan penyerahan yang terutang PPN dibagi dengan penyerahan seluruhnya. Terutang dan nggak terutang berarti. Ya,
Penyerahan terutang, pembilangnya, penyebutnya adalah penyerahan seluruh T dan TT ya, terutang dan tidak terutang ya. Nah, kita akan contohkan hitungan yang pertama. Saya ada 3 hitungan, nanti boleh pilih nih Bapak Ibu sekalian ya. Kalau mau pilih ya pilih yang paling murah tentunya ya. Ya, tapi kita lihat nih, milih itu yang paling benar ya, benar dan murah tentunya ya. Sekarang kita lihat apa kata PMK 78. PMK 78 ya, ini saya contohkan dengan angka-angka juga nih. Untuk pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan yang terutang dan tidak terutang, T dan TT ya. Perlakuannya begini. Yang pertama nih, dari transaksi rumah sakit kita nih ya, kita ketahui ada pajak masukan atas perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang nyata-nyata penggunaannya itu untuk penyerahan yang terutang. Contoh sewa bangunan tadi ya. Maka pajak masukannya bisa seluruhnya dikreditkan. Semuanya. Boleh, ya. Contoh angkanya begini ya. Misal nih jenis pendapatan rumah sakit. Yang terutang PPN adalah persewaan ruangan. Ya, kita harus mengut 10% dari si penyewa kita. Jasa kegiatan promosi atau jasa-jasa lainnya misalnya. Ini pendapatannya nih 500, 200, atau 50. Total 850. Oke. Lalu pajak masukannya untuk kepentingan persewaan sudah pernah keluar pajak masukan 2.000 atau 2 juta atau 2 miliar ya. Untuk jasa kegiatan promosi keluar 10 misalnya. Ini pajak masukan seluruhnya bisa dikreditkan ya. Amanat dari PMK ini adalah seluruhnya dapat dikreditkan. Maka cara ngitungnya adalah ini 10%-nya, ini 10%-nya, ini 10%-nya, ya. Karena PPN 10% dari transaksi harga jualnya. Maka untuk yang penyerahan yang jelas-jelas terutang, dia harus bayar pajak keluaran 85, pajak masukannya 12, ya. Dia bayarnya 73, ya. Ini yang jelas-jelas bisa terlihat terutang, ya. Ini pasti bisa dipisah, ya. Yang kedua nih, penyerahan yang tidak terutang PPN. Misalnya apa? Misalnya jasa medis ini nggak terutang, laboratorium ya nggak terutang, radiologi, penunjang-penunjang ini nggak terutang. Ya. Ini angka-angkanya. Nah ternyata ada pajak masukan yang dibayarkan untuk membeli alat-alat itu. Bayar, beli 3 miliar, kenanya 300 juta misalnya. Beli 4 miliar, bayar PPN-nya 400, pajak masukan nih. Nah, gara-gara penyerahannya ini tidak terutang, penyerahannya jasa medis tadi nggak terutang, maka atas seluruh pajak masukan ini nggak bisa dikreditkan. Ya. Pajak keluaran juga nggak ada, maka pajak masukan juga tidak ada. Fair gitu ya. Jadi untuk yang nyata-nyata terutang, yang nyata-nyata tidak terutang, ini jelas. Ya. Kalau yang penyerahannya nyata-nyata terutang, seluruhnya bisa dikreditkan. Kalau yang tidak terutang, maka seluruhnya tidak dapat dikreditkan, seluruhnya. Ya. Tapi kemudian ternyata ada transaksi yang penyerahannya campuran. Pajak masukannya itu satu paket, pajak keluarannya itu jadi dua alur. Ada yang rawat inap, ada rawat jalan. Ada yang tidak terutang, ada yang terutang. Ya. Nah ini yang harus menggunakan pedoman. Nah masalahnya ada di sini. Ya. Apa masalahnya? Misal ya. Jadi ini untuk farmasi ini yang bercampur nih. Farmasi dan alat kesehatan yang bercampur. Ada yang untuk rawat inap, ada farmasi yang untuk rawat jalan. Misal nih, rawat inap 8. Rawat jalannya 3, ya. Maka totalnya 11 ya. Obat rawat inap, obat rawat jalan ya 11. Nah, lalu pajak masukannya kan nggak jelas nih, nggak bisa dipilah nih antara yang rawat inap dan rawat jalan. Yang diketahui hanya pajak keluaran saja nih, yang bisa dipungut pajak keluaran hanya yang rawat jalan saja. Rawat inap nggak boleh nih, nggak boleh dipungut. Ya, oke. Maka dari 300 ini, ya sebelum dibayarkan ke kantor pajak, ke negara, kita harus menghitung dulu nih, berapa pajak masukan yang bisa dikreditkan. Nah ini ada angka 118. Ya, pakai proporsi ini, pakai proporsi. Gimana proporsinya? Proporsinya adalah, jadi sebelum ke proporsi ya kita lihat di sini,
pajak masukan yang dibeli ini 750 juta ya. 750 nih angkanya. Ini PM-nya nih. Cuman nggak bisa dipilah mana yang untuk rawat inap, mana PM untuk rawat jalan. Maka atas 750 ini harus dibuat proporsi. Nah, sekarang kita hitung nih proporsinya ya. Nah, persepsi yang pertama nih. Ini contoh yang persepsi yang pertama. Karena ada 3 persepsi nih. Ya, masih belum jelas ya. Ada 3 persepsi. Yang pertama adalah 750 ya, karena kita akan menghitung nih dari 750 ini berapa yang bisa menjadi pengurang ya, kredit ya. Maka dikalikan dengan rumusnya nih. Penyerahan yang terutang adalah ini ya, 3 juta ya. Pembilangnya 3 juta. Penyebutnya adalah 18,9. Kalimatnya adalah penyerahan seluruhnya. Nah, ada 2 persepsi di sini. Penyerahan seluruhnya itu bisa dianggap penyerahan obat-obatan saja atau penyerahan obat dan jasa-jasa lain seluruh rumah sakit. Karena perbedaan ini akan menghasilkan angka yang berbeda dan ini sumber konfliknya di situ, sumber sengketanya di situ, ya. Nih, sekarang versi yang pertama kalau kita menggunakan angka seluruhnya nih 18.950 dari sewa ruangan ditambah jasa medis ditambah obat 18,9 akan menghasilkan angka pajak masukan yang bisa diperhitungkan 118. Maka rumah sakit ini harus bayar PPN-nya 181 juta. Ya, bisa dibaca juta, ribu atau miliar, ya. Nah, ini hitungan yang pertama nih, ya. Menggunakannya adalah penyerahan seluruhnya nih, 18,9. Nah, ada hitungan yang kedua. Ini akibat dari aturan yang tidak terlalu rigid membuat contoh. Kalimatnya hanya penyerahan seluruhnya. Ya. Tidak menganggap penyerahan seluruhnya dari yang mix tadi. Jadi bisa confuse, apakah ini penyerahan seluruhnya dari semua rumah sakit atau penyerahan seluruhnya yang campuran saja. Ya, jadi maknanya penyerahan seluruhnya yang di sini atau penyerahan seluruhnya yang di sini. Nah, ini masalahnya di situ. Nah, sekarang kita mau lihat kalau penyerahannya hanya yang mix saja. Ya, bedanya berapa nih? Oke ya, kita catat. Yang pertama, rumah sakit harus bayar 181 juta. Yang kedua sekarang. Yang kedua ya, langsung kita ke hitungan di bawah. Jadi yang diperhitungkan adalah pajak masukan dari obat. Ya, 750 ini yang mau kita hitung nih. Berapa nilai yang bisa diperhitungkan atau dikreditkan. Maka beda dengan yang pertama tadi, ini hitungan yang kedua ya, ini yang kedua. Yang pertama tadi ngambilnya angka 18. Sekarang kita coba ambil deh. Penyerahan seluruhnya kita maknai sebagai penyerahan yang campuran. Ya. Karena kita mau ngitung pajak masukan campuran, maka yang kita hitung ya penyebutnya yang campuran saja. Jangan melibatkan yang sudah selesai di sini. Nah, ini nggak perlu dilibatkan. Ya. Nah, maka nanti yang kita hitung hanya yang penyerahan seluruh dari yang bercampur tadi. Ya. Maka 11 nih. 11. Ya. Nah, hasilnya berapa? 204 yang bisa dikreditkan. Nah, dengan alternatif yang kedua ini, maka rumah sakit hanya akan bayar 95 juta. Mau pilih yang mana nih? 1 atau 2? Kalau boleh milih, di kantor pajak silakan Anda pilih. Nah, kita pilih yang 95. Itu pakai akal sehat ya, begitu. Tapi gara-gara aturan ini tidak rigid ya, tidak terlalu detail, definisi penyerahan seluruhnya itu apa, akhirnya membuat salah tafsir ya. Ada yang mengambil manfaat nih. Rumah sakit pilih yang kecil, kantor pajak pilih yang gede. Nah kalau menurut saya kalau mau dicampur nih, pemahamannya dicampur nih, ya sudah boleh nih seluruhnya dipakai nih ya. Maka PM-nya harus seluruhnya juga nih. Pakai yang 1 plus ini ya. Bukan pilihan ketiga ya. Pilihan 1 plus begitu ya. Nah, plusnya apa? Boleh kita pakai 18, boleh pakai 18, tapi plusnya adalah 750-nya diganti dengan seluruhnya juga. Kalau penyebutnya adalah seluruh penghasilan rumah sakit, maka pajak masukan yang mau kita hitung harus seluruh dari pajak masukan yang kita beli. Maka 1474, keluarlah angka 233. Maka pilihan 1 plus ini
Atau pilihan ketiga ini, rumah sakit bayarnya 66. Wah, ada pilihan yang lebih murah ternyata ya. Nah, tapi intinya milih itu yang harus yang paling benar, ya. Belum tentu rumah sakit yang benar, belum tentu kantor pajak yang benar, karena aturannya juga masih belum jelas, ya. Nah, kalau menurut saya, yang benar itu yang mendekati logika kewajaran dan keadilan. Ya, apa adilnya? Ya adilnya kalau yang 1 plus ini, ya kalau bawahnya ini 18, maka pajak masukannya juga harus keseluruhan. Harus 1474 nih. Nah, ini kan baru adil nih. Kalau yang kedua, kalau yang mau dihitung yang 750 nih, maka penyebutnya harusnya ya 11 gitu ya. Tidak boleh melompat begitu ya. Nah, itu kira-kira satu materi potensi sengketa yang ada di rumah sakit. Nah, yang paling berat adalah yang sengketa terkait dengan penyerahan obat ini, ya. Makanya harus banyak komunikasi dengan teman-teman di kantor pajak. Kalau memang ada ketidaksepahaman, ya bisa melalui asosiasi rumah sakit untuk mendapatkan penegasan terkait dengan penyerahan seluruhnya ini yang mana sebetulnya, begitu. Ya, ujungnya adalah kewajaran, keadilan, dan kepastian hukum. Nah, mungkin itu kira-kira yang bisa saya sampaikan dalam waktu 1 jam ini. Mudah-mudahan bisa memberikan kemanfaatan buat Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Silakan Mbak Sofi. Ya. Baik, kami ucapkan terima kasih telah mengikuti acara ini. Semoga ilmu yang diberikan oleh narasumber dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa bagi Bapak dan Ibu untuk berkunjung ke channel YouTube kami, Sharing Pajak MNCo, karena kami selalu memberikan update perpajakan terbaru dan tutorial pajak lainnya. Saya, Sofia Nur Khalifah, mewakili kru yang bertugas, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas kehadirannya.